Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pajang 1, Ibu Mimin Vera Dwi Priyantini, Sarjana Pendidikan SD Magister Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Guru SD Negeri Pajang 1. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, untuk mengikuti acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Hadirin yang terhormat, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ajeng Nolowati, Sarjana Pendidikan SD. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, tanggapan mentor oleh Ibu Mimin Vera Dwi Priyantini, Sarjana Pendidikan SD Magister Pendidikan. Dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Selesai. Acara yang kedua, pemaparan materi oleh Ibu Ajeng Nolowati, Sarjana Pendidikan SD. Kepada Ibu Nolo, silakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih waktunya juga sudah mau bersedia di sini untuk mendengarkan paparan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Surakarta. Di sini saya mengungkap pemanfaatan media permainan kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca penulaan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia peserta didik kelas 1 tahun pelajaran 2024-2025 di SD Negeri Pajang 1. Perkenalan dulu, di sini ada profil nama saya Ajeng Nolowati, Sarjana Pendidikan SD, NIP, Jabatan Ahli Pertama Guru Kelas, Unit Kerja SD Negeri Pajang 1. Mentor Ibu Mimin Vera Dwi Priyantini, Sarjana Pendidikan SD Magister Pendidikan. Yang pertama, bab pendahuluan. Orientasi PPK. Pengayaan pengetahuan PPK sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 Angka 6, yaitu pengembangan kompetensi PPK. Yang selanjutnya disebut pengembangan kompetensi adalah pelatihan yang dilakukan dalam rangka pengayaan pengetahuan PPK sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Selanjutnya, tujuan orientasi PPK. Tujuan pelaksanaan orientasi PPK adalah: 1. Pengayaan pengetahuan PPK dalam lingkup kompetensi teknis. Yang selanjutnya, pemenuhan tuntutan kebijakan dan atau penghargaan terhadap kinerja PPK. Timeline orientasi PPK. Di sini ada jadwalnya nih. Kalau kami di Angkatan 2, 1 pembukaan itu tanggal 16 Mei 2025. 2 OJLPS Solowasis itu di tanggal 21 sampai dengan 9 Juni 2025. Yang ketiga, evaluasi akademik dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 11 Juni 2025. Yang keempat, remedi di Sulawesi juga tanggal 12 sampai dengan 13 Juni 2025. Yang kelima, orientasi tempat kerja itu tanggal 12 sampai 24 Juni 2025. Yang keenam, seminar tanggal 25 sampai dengan 26 Juni 2025. 7. Evaluasi pelatihan di Sulawesi juga tanggal 25 sampai dengan 26 Juni 2025. Yang kedelapan, penutup.
Itu adalah jadwal yang sudah kita laksanakan. Bab kedua, nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta 1. Pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Misi Kota Surakarta maksudnya yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Di sini ada juga disiplin PPK berdasarkan PP 49 tahun 2018 bab 8 pasal 51. 1. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas PPK wajib mematuhi disiplin PPPK. 2. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. Yang ketiga, PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Bab 3, nilai dan etika organisasi. Di sini ada rencana strategis unit kerja, ya, sekolah dasar, NSS, NPSN, Status Negeri, alamat Jalan Transito, nomor 8, RT 03 RW 8, Desa Paja, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, kode pos 57146. Itu di formil SD sekolah kita di Pajak 1. Visinya terwujudnya generasi berkarakter Pancasila yang beriman, cerdas, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Misi Sekolah Dasar Pajak 1, Sekolah Negeri Pajak 1, menanamkan keimanan melalui pengamalan ajaran agama. Selanjutnya, menumbuh kembangkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut sebagai landasan budi pekerti dalam bergaul dan bertindak. Membentuk siswa berkepribadian santun terhadap sesama. Selanjutnya, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Menjadikan guru sebagai model pembelajar profesional yang menjadi inspirasi bagi peserta didik. Mengembangkan mutu manajemen kelembagaan dan personalia. Selanjutnya, mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Dan selanjutnya, menumbuh kembangkan potensi minat, bakat, dan kreativitas siswa. Masih di misi SD Pajak 1, mewujudkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21, melestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa, mewujudkan budaya peduli dan cinta lingkungan. Tugas pokok PPPK 1. Merencanakan pembelajaran. Guru wajib menyusun rencana pelaksana pembelajaran atau RPP sesuai dengan kurikulum yang berlaku, menyesuaikan kebutuhan siswa, dan memastikan bahwa materi yang disampaikan relevan dan efektif. 2. Melaksanakan pembelajaran. Guru bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau lingkungan sekolah. Ini termasuk memberikan materi, bimbingan, serta pengajaran yang sesuai dengan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Masih di tugas pokok PPK, melakukan penilaian. Guru bertugas melakukan penilaian terhadap proses dan hasil belajar siswa, baik melalui asesmen formatif maupun sumatif.
Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan perkembangan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan. Guru juga berfungsi sebagai pembimbing bagi siswa dalam mengembangkan potensi mereka, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Masih tugas pokok PPPK, melaksanakan tugas tambahan juga. Selain tugas pokok, guru juga dapat diberi tugas tambahan seperti menjadi wali kelas, koordinator kegiatan ekstrakurikuler, atau penanggung jawab dalam kegiatan sekolah lainnya. Bab 4, rencana hasil kerja PPPK. Identifikasi isu. Sebagian peserta didik belum lancar membaca. Ada yang masih lupa menyebutkan beberapa huruf abjad. Ada yang belum bisa menggabungkan dua suku kata. Ada juga yang masih terbata-bata dalam baca. Dari hasil pelaksanaan pembelajaran, 20% siswa belum lancar membaca dari 25 peserta didik. Motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul baik dari dalam maupun luar diri peserta didik, mampu menumbuhkan semangat dalam berlatih membaca lancar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Berdasarkan penyusunan perangkat pembelajaran, saya berdiskusi rekan sejawat dan kepala sekolah. Berdiskusi tentang media apa yang harus digunakan untuk mempermudah peserta didik dalam membaca lancar sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, saya melakukan observasi untuk mengetahui dan memahami karakteristik peserta didik. Tantangan dan hambatan yang saya alami dalam merancang media pembelajaran adalah kurangnya motivasi membaca yang tidak baik dari peserta didik, kurangnya motivasi atau malas untuk membaca, dan kesulitan dalam membaca lancar. Selain itu, guru belum menemukan media yang tepat sesuai gaya belajar peserta didik. Tetapi kolaborasi dengan rekan sejawat, saya mampu mengatasi tantangan ini. Permainan kartu huruf merupakan pembelajaran yang menggunakan kartu huruf yang berupa potongan-potongan kertas tebal yang berisi gambar disertai tulisan huruf abjad tertentu, sehingga dapat menstimulasi anak untuk belajar aktif mengenal huruf dengan cara menyenangkan. Saya mencoba menerapkan permainan media kartu huruf pada pembelajaran bahasa Indonesia. Gagasan yang saya angkat, pemanfaatan media kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan peserta didik pada muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 1 materi di SD Negeri Pajang 1. Ini ada kegiatan, tahapan kegiatan, output dan kontribusi terhadap visi dan misi. Langkah pertama, langkah awal identifikasi isu. Langkah pertama adalah observasi, memastikan tujuan pembelajaran jelas. Apakah tujuan pembelajaran itu lebih berfokus pada pemahaman konsep, menghafal fakta, atau mengembangkan keterampilan berpikir kritis? Pemahaman yang jelas tentang tujuan akan membantu dalam menyesuaikan strategis agar relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Output atau hasil yang diinginkan adalah terciptanya tujuan pembelajaran yang jelas. Kontribusi terhadap visi dan misi, pengembangan keterampilan akademik yang kuat, serta nilai moral dan etika. Yang kedua, merencanakan atau merancang aktualisasi. Kegiatannya adalah, langkah pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Langkah kedua, pilih materi yang akan diajarkan dan yang sesuai dengan penggunaan kartu huruf. Langkah ketiga, menyusun modul ajar yang akan digunakan. Langkah keempat, memastikan semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembelajaran tersedia dan siap digunakan. Yang kelima, konsultasi dengan mentor. Yang keenam, pelaksanaan pemanfaatan media kartu huruf di kelas. Output yang diinginkan adalah terciptanya susunan langkah-langkah pemanfaatan permainan kartu huruf. Kontribusinya terhadap visi dan misi, yaitu menekuni bidang ilmu yang diminati, baik dari mata pelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, hingga menumbuhkan keahlian atau prestasi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Yang ketiga, membuat aktualisasi. Tahapan kegiatannya adalah saya membagikan selembar kertas kepada peserta didik dan pada kartu tersebut adalah sudah ditulis materi. Kedua, peserta didik membaca kartu yang sudah dibagikan oleh guru. Hasilnya, output yang diinginkan adalah meminta peserta didik untuk berusaha mencari temannya pemegang kartu yang sesuai dengan masalah yang ada pada kartu untuk satu kelompok. Kontribusi terhadap visi dan misi, terbentuknya peserta didik yang literat, yang selalu belajar dan memahami ilmu pengetahuan yang dipelajari dapat mengembangkan hasil belajarnya. Yang keempat adalah melaksanakan aktualisasi. Tahapan kegiatannya 1. Peserta didik dalam satu kelompok dengan masalah masing-masing. 2. Peserta didik diminta untuk menempelkan di papan tempel bahasa yang ada pada kartu tersebut berdasarkan urutan bahasanya yang dipegang kelompok tersebut. Yang ketiga, bagi peserta didik yang benar mencari kelompoknya sesuai bahasa yang dipegang kelompok tersebut. Yang keempat, bagi peserta didik yang benar mencari kelompok sesuai bahasanya diberi hadiah atau reward. Outputnya atau hasilnya yang diinginkan, guru membimbing dan memfasilitasi jalannya permainan kartu huruf agar tujuan pembelajaran tercapai. Kontribusi terhadap visi dan misi, menekuni bidang ilmu yang diminati baik dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Kelima, melakukan evaluasi aktualisasi. Tahapan kegiatannya, setelah bermain peran, guru mengajak siswa berdiskusi apa yang mereka pelajari, apa yang membingungkan. Guru menegaskan kembali konsep-konsep yang penting. Outputnya atau hasil, guru mengevaluasi pemahaman siswa melalui pertanyaan lisan, tugas atau kuis singkat. Umpan balik diberikan secara langsung untuk memperbaiki pemahaman konsep. Kontribusi terhadap visi dan misi adalah terbentuknya peserta didik yang mengimplementasikan nilai-nilai yang ditanamkan melalui pelaksanaan proyek belajar Pancasila dan dalam semua kegiatan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada dokumentasi. Ya, yang pertama observasi dengan beberapa anak yang menerangkan membaca tadi. Selanjutnya saya membagi kelompok dan selanjutnya dokumentasi selanjutnya saya memberikan potongan kartu tadi untuk anak-anak bermain sambil belajar. Nah, di sini juga ada tadi anak yang sudah menemukan kartu sesuai bahasanya menempelkan di papan tempel. Dan anak yang sudah berhasil menyusun kartu akan saya beri ribet. Bab 4 penutup. Dari seluruh rangkaian orientasi yang telah dilaksanakan dapat disebutkan bahwa 1. Seluruh PPPK harus memahami terkait visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta unit kerjanya. 2. Pentingnya pemahaman terhadap manajemen PPPK sesuai dengan regulasi yang ada. 3. Seluruh PPK khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Surakarta perlu memahami stok di SOTK di lingkungan pemerintah Kabupaten Surakarta, lebih lagi memahami Dinas Pendidikan Kebudayaan sehingga saat membutuhkan informasi tidak kebingungan untuk berkoordinasi. 4. Seluruh PPPK harus memahami tugas pokok dan fungsinya untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak di unit kerjanya masing-masing. Terima kasih. Demikian paparan dari saya. Saya kembalikan waktu dan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Bu Nola atas pemaparannya yang luar biasa. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Monggo. Iya, Bu Yana. Monggo Bu Yana. Terima kasih untuk waktunya. Jadi saya mau bertanya Ibu Nola, menurut Ibu Nola, bagaimana permainan kartu huruf dapat memfasilitasi pengenalan huruf pada siswa kelas 1? Terima kasih Bu Yani atas pertanyaannya. Saya coba menjawab ya. Dengan cara saya memberikan media visual yang menarik dan interaktif agar dapat membantu siswa mengingat bentuk huruf serta dapat meningkatkan daya ingat dan
saya coba bicara lagi dengan cara satu, ya, bisa permainan atau mencocokkan huruf, ya. Siswa diminta mencari atau mencocokkan huruf yang sama dengan gambar benda yang ditunjukkan. Yang kedua juga bisa menyusun kata dari kartu huruf. Ini ya dilakukan menyusun kata-kata sederhana atau nama benda sekitar lingkungan atau sekitar keluarga. Yang ketiga, menggunakan kartu huruf dalam kegiatan bercerita. Bisa dengan permainan tebak kartu huruf. Begitu BK. Ya, sudah. Terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya dan Bu Nolo atas jawabannya. Acara selanjutnya adalah tanggapan mentor oleh Ibu Mimin Vera Dwi Priyantini, Sarjana Pendidikan SD Magister Pendidikan. Kepada Ibu Mimin Vera, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Bu Nolo, saya ucapkan selamat sudah sampai ke tahap ini, tinggal sedikit lagi. Ya. Nah, terkait dengan program yang jenengan susun kemarin pada beberapa waktu yang lalu kita sudah mengamati, kemudian berdiskusi untuk pelaksanaan program yang jenengan angkat, terutama isu terkait dengan kemampuan membaca, ya. Memang keterampilan membaca merupakan suatu keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh anak. Sebagai guru kita harus mengusahakan secara maksimal bagaimana caranya agar semua peserta didik kita bisa membaca dengan lancar. Terutama ini terobosan yang Bu Nolo pilih ini adalah dengan memakai kartu huruf, ya. Nah, pada kesempatan kali ini ada yang ingin saya tanyakan Bu Nolo sebagai untuk memperjelas lagi, untuk mempertajam lagi. Mengapa jenengan pilih kartu huruf ini dan kelemahan dan kelebihan dari kartu huruf ini dalam pelaksanaan peningkatan kemampuan belajar pada peserta didik? Gitu, tolong dipaparkan kepada kami. Ya, terima kasih Bu Mira atas pertanyaannya. Di sini mungkin ada dalam media permainan kartu huruf mesti ada kelemahan dan kelebihannya. Saya jawab yang kelebihannya dulu. Satu, permainan kartu huruf ya mudah dibawa, ya, bahannya yang ringan, mudah dibawa dimanapun tempat Ibu. Yang kedua, harganya relatif murah juga, bisa banyak juga mudah ditemukan di sekitar kita, bisa terjangkau dan bisa kita buat sendiri. Ya, yang ketiga, bisa meningkatkan minat dan potensi siswa. Permainan kartu huruf yang menarik dapat memotivasi siswa untuk belajar membaca. Dan kelemahannya, satu, mudah rusak karena bahannya juga bisa dibuat sendiri. Dan kalau rusak terkena air juga bisa, atau tertindih benda yang berat juga bisa. Yang kedua, juga mudah hilang karena bentuknya kecil Ibu, mudah hilang. Yang ketiga, hanya berbentuk visual, tidak ada elemen audionya. Ya. Yang keempat, potensi cepat bosan bila tidak divariasikan dengan metode pembelajaran yang lainnya. Terima kasih, ini merupakan terobosan yang sangat luar biasa sekali Bu Nolo, dan saya harap dan saya tunggu terobosan-terobosan inovasi baru lagi yang jenengan temukan, yang jenengan terapkan untuk anak didik kita, sehingga kita bisa mengatakan anak-anak kita menjadi generasi emas yang dinantikan oleh bangsa kita. Saya cukupkan tanggapan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vera untuk tanggapannya. Acara yang terakhir adalah penutup. Demikian acara seminar pada hari ini. Semoga pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Aji Nolawati, Sarjana Pendidikan SD, dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi SD Negeri Pasang 1 Kota Surakarta.
narasumber dan juga peserta semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.